Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu, netizen di Indonesia ada yang mengeluh tentang kenapa tarif perjalanan dari dalam negeri ke luar negeri itu lebih murah daripada perjalanan di dalam negeri menggunakan pesawat untuk jarak yang sama. Keluhan ini kemudian ramai di media sosial dan banyak juga orang yang kemudian mempertanyakannya, kok bisa seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya muncullah jawaban-jawaban, termasuk juga dari otoritas terkait, yaitu bahwa ongkos perjalanan ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri menggunakan pesawat dengan jarak tempuh yang sama. Itu diantaranya adalah karena efisiensi, karena pesawat-pesawat yang ke luar negeri itu biasanya lebih besar sehingga menghemat biaya, atau misalkan alasan yang lain adalah karena aftur kita lebih mahal, atau alasan yang lain adalah pajak dan lain sebagainya lah, banyak hal-hal yang semacam itu. Tetapi ada satu jawaban yang kemudian membuat saya berpikir, wah, ini adalah jawaban yang cukup membagongkan. Apa itu? Bahwa ongkos pesawat di Indonesia lebih mahal karena ada permainan dari para kartel, dari orang-orang yang mempermainkan harga sampai merugikan konsumen. Lah, kok bisa seperti itu? Ketika saya telusur lagi, ternyata ini bukan hanya konspirasi belaka, karena sudah ada pengadilannya, sudah ada kasus yang dilimpahkan ke meja hijaunya. Nah, ini sampai sekarang ya tentu saja belum selesai gitu ya, karena bahkan setelah ada pengadilan begini dan begitu pun beberapa pihak menyatakan bahwa ini tidak benar dan sebagainya. Tetapi saya kemudian berpikir bahwa masalah kartel ini adalah salah satu masalah yang sangat rumit dan sangat merugikan negara, sama seperti korupsi, tetapi hampir tidak pernah dipublikasikan. Jadi kan masalah-masalah di Indonesia yang membocorkan uang negara itu sangat banyak, bukan hanya korupsi, tapi juga misalkan pungli, inefisiensi tenaga kerja dan birokrasi Indonesia gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini kartel. Kartel gak banyak dibahas, padahal kerugiannya itu luar biasa, Baraya. Seorang pejabat terkemuka di Indonesia itu sampai mengatakan hanya untuk satu sektor saja, misalkan katakanlah sektor pengadaan daging ayam, itu setiap tahun Indonesia itu kerugian 300 triliun rupiah gara-gara kartel. Hanya satu dimensi itu saja, di mana harga ayam itu misalkan dari peternak per kilonya itu kisaran 10.000 sampai 15.000 rupiah, tapi dijual bisa sampai 40.000 rupiah, 3 kali lipatnya atau bahkan 4 kali lipatnya. Kenapa bisa seperti itu? Bukan gara-gara ongkos distribusinya yang mahal, tapi gara-gara ada permainan di situ, permainan harga di situ. Jadi dalam hal ini peternak tetap tidak bisa maju karena karena biaya jualnya itu sangat murah, tetapi konsumen juga dirugikan karena harga ayam mahal. Nah, di tengah-tengahnya itu ada permainan. Dan permainan ini bukan hanya ada di ayam, bukan hanya ada di pesawat, tetapi menyangkut banyak sekali sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Makanya ini penting, simak videonya sampai tuntas karena kita akan membahas salah satu dimensi yang merugikan negara tapi jarang dipublikasikan. Kartel. Yuk kita mulai. Untuk memahami praktek kartel di Indonesia seperti apa, saya punya cerita. Yang ceritanya kecil-kecilan, Baraya. Jadi saya tuh punya batagor kesukaan di Lembang. Batagor itu bukan hanya enak, tetapi murah meriah. Ketika pada waktu itu harga batagor pada umumnya adalah sekitar Rp5.000, si emang penjualnya bisa menjual Rp3.000 saja. Bahkan kalau ditawar masih boleh. Cuma Rp2.000, Rp3.000 itu masih. Dan enak, karena itu maka batagornya itu sebenarnya laku keras. Setiap saya datang ke sana, dia pasti lagi dikerubutin oleh para konsumen. Tetapi suatu waktu ketika saya datang lagi ke sana, ternyata sepi, dan ketika saya datang tanya berapa harganya, ternyata Rp8.000, naik dari Rp3.000 kemudian berubah menjadi Rp8.000. Kenapa? Saya tanya kepada si emang itu, kemudian si emang batagornya mengatakan bahwa dia ditekan oleh penjual-penjual yang lain. Jadi di sana memang ada banyak sekali penjual, ada tukang bakso, ada tukang bakso tahu, cilok dan lain sebagainya. Nah, tukang-tukang itu merasa iri dan dengki ketika melihat ada tukang batagor ini yang paling laku, paling dikerubutin oleh konsumen.
konsumen. Karena itu mereka ngajak baik-baik gitu ya kepada tukang batagor itu, harganya dinaikin ya biar disamain sama orang-orang yang ada di sini. Solidaritas aja, dah kita mah sama-sama penjual di pinggir jalan begini dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya mendapatkan tekanan yang cukup intimidatif itu, akhirnya tukang batagor memutuskan untuk menjual dengan harga Rp8.000. Dan akhirnya apa? Konsumennya surut, apalagi anak-anak kecil tidak lagi membeli di situ. Dia juga resah, dia juga bingung, tetapi dia nggak punya pilihan. Kalau memang dia harus jualan di situ, maka harus ngikutin harga pasar yang dipatok oleh orang-orang di sana. Tetapi kalau misalkan mau harga lebih murah, ya berarti dia harus keliling-keliling dengan pelanggan yang lebih tidak pasti lagi. Nah, itu adalah sekelumit contoh terkait dengan praktek kartel. Ya, ini bukan yang besar-besar ya, kita bahas yang kecil-kecil dulu agar kita memahaminya. Karena ini adalah salah satu praktek bisnis yang sangat umum terjadi di Indonesia, di mana harga itu ditentukan oleh kesepakatan para pedagang di satu tempat tertentu. Jadi ini sebenarnya bukan keinginan dari semua pedagang, ini tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh konsumen, tetapi ada sekelompok orang yang kemudian mempertahankan harga sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Agar apa? Ya, agar bisnisnya lebih lancar, keuntungannya lebih baik, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ini merugikan konsumen, karena konsumen harusnya dapat harga segini tapi malah tinggi dan dia tidak memiliki peluang untuk misalkan menawar karena di tempat itu semuanya harganya sudah dipatok segitu. Baraya pernah nggak datang misalkan ke tempat-tempat umum gitu ya, kemudian nanya ini harga bakso berapa, sekian-sekian, kok mahal? Ya ada di sini mah juga semuanya sama. Pernah nggak dengar yang seperti itu? Yaitu kartel. Itu sebenarnya adalah bisnis yang merusak gitu. Bisnis yang merusak dalam hal, ya karena orang-orang juga pada akhirnya tidak bisa dan tidak mau berinovasi gitu. Ngapain juga saya berinovasi menciptakan sesuatu barang atau jasa yang lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi kalau semuanya toh harus dipatok standar semuanya harus segini gitu. Gitu kan? Baraya pernah mengalamikan yang seperti itu. Nah, itu bukan hanya untuk kalangan ekonomi kecil, bukan hanya tukang batagor dan bakso di satu tempat tertentu. Tapi itu adalah praktek umum yang terjadi di Indonesia bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan apa saja misalkan yang pernah kesandung kasus diantaranya adalah yang tadi saya sebutin, itu maskapai penerbangan. Tapi ini sebenarnya belum sepenuhnya selesai ya. Jadi masih sidang, masih ada gugatan, masih ada begini dan begitu, dan masih ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait. Tetapi diduga pada tahun 2019 itu maskapai-maskapai penerbangan ekonomi, ya kelas ekonomi ada 7 buah itu diduga melakukan kartel di mana mereka bersepakat untuk menghilangkan diskon, bersepakat untuk naikin harga dan lain sebagainya. Nah, si konsumen, si penumpang, ketika dia mau coba, oh kalau di sini mah mahal coba ke sini. Ternyata di situ juga mahal. Coba ke situ oh ternyata di situ juga mahal. Karena semua harganya disamain gitu. Akhirnya apa? Dengan ongkos perjalanan yang seharusnya tidak terlalu besar, konsumen malah membayar dengan seharga yang sangat mahal dan mereka tidak punya pilihan gitu. Maskapai-maskapai yang dimaksud itu diantaranya adalah PT Garuda, kemudian Citylink, Lion Air, Batik Air, Wing Air, Sriwijaya Air, dan NAM Air, NAM Air gitu. Ya sekali lagi ya, sampai sekarang ini masih ada keberatan-keberatan, masih belum selesai dan lain sebagainya, tetapi ini dituding sebagai kartel, di mana mereka bersepakat untuk menentukan harga yang mahal dan bisa saja merugikan konsumen demi keuntungan mereka sendiri. Benar atau salahnya silahkan lanjutkan di media, apakah kasusnya sudah selesai atau belum. Tetapi ini adalah salah satu wujud dari contoh kartel. Atau contoh yang lain yang menyangkut perusahaan-perusahaan besar itu adalah Honda versus Toyota. Honda versus Yamaha, maaf ya. Ya, Honda Yamaha itu kan kalau misalkan di iklan-iklan kadang-kadang kelihatan saling sindir gitu ya. Kalau misalkan antar dealer kadang-kadang juga saling menjatuhkan kadang-kadang gitu ya orang-orang di ininya pemasarannya gitu ya. Coba dibanding-bandingkan dan sebagainya. Tapi konon katanya di tahun 2013 sampai tahun 2015 mereka itu bikin konspirasi, bikin motor skutik yang harganya segini itu dinaikkan. Ini khusus untuk motor skutik ya. Jadi yang seharusnya misalkan katakanlah 15 juta tapi dijualnya 19 juta gitu, yang hal-hal yang semacam itu gitu. Ini mah contoh gitu. Itu sudah terbukti. Nah, itu KPPU sudah menyatakan bahwa ini adalah bagian dari kartel.
Walaupun Honda dan Yamaha sebenarnya keberatan untuk disebut kartel, bahkan keberatan juga untuk disebut sebagai permainan harga gitu, tetapi memang sudah ada keputusannya. Sudah ada keputusannya dan mereka berdua itu didenda. Yang Yamaha itu didenda 25 miliar, sedangkan yang Honda itu 22,5 miliar. Karena apa? Karena dianggap merugikan konsumen, karena harga skutik harusnya segitu tapi malah segini dan mereka deal-dealan gitu. Kenapa bisa deal-dealan seperti itu? Karena di tahun itu Suzuki sudah jatuh di Indonesia. Karena Suzuki-nya sudah jatuh, maka ketika konsumen mau beli ini, mau beli itu, ya pilihannya ya cuman Honda dan Honda dan Yamaha. Dan karena Honda dan Yamaha itu harganya sudah segitu, ya apa boleh buat, konsumen terpaksa beli dengan harga segitu gitu. Ya, sekali lagi ya, Honda dan Yamaha sampai sejauh ini sebenarnya masih keberatan dengan penyebutan kartel atau penyebutan permainan harga dan sebagainya, tetapi memang sudah ada putusan pengadilannya demikian. Atau misalkan kita juga melihat kasus-kasus minyak goreng. Nah, ini juga sebenarnya lagi-lagi ya masih belum jelas karena masalah perusahaan-perusahaan itu masih belum jelas ya. Jadi kalau misalkan kita bahas Batagor itu selesai gitu karena rakyat kecil. Tapi kalau misalkan pengusaha-pengusaha besar itu pengacaranya, itu ketetapan hukumnya apa segala rupanya itu berbelit-belit luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, tapi misalkan ya tahun 2022 Baraya tentu saja ingat kasus kelangkaan minyak goreng. Di Indonesia itu emak-emak sampai prihatin sampai Ibu Megawati pada waktu itu bikin bikin omongan bahwa daripada digoreng direbus aja dan kemudian itu dirujak, dihujat sama netizen dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Baraya tentu saja mengingat bahwa memang minyak gorengnya sangat langka. Nah, kenapa minyak gorengnya langka? Diduga ini ada perusahaan-perusahaan minyak goreng yang sengaja mengurangi produksi demi harganya membumbung tinggi gitu. Jadi itu kompakan, ada beberapa perusahaan, ada yang dipanggil sama pengadilan itu sampai 27 perusahaan kalau nggak salah, walaupun nanti yang dihukum, yang kena denda itu hanya beberapa saja. Nah, di antara perusahaan-perusahaan itu, mereka dikatakan telah bersepakat untuk mengurangi produksi dan kemudian menaikkan harga. Konon katanya seperti itu, lagi-lagi sampai sekarang itu belum terbukti, sampai sekarang masih terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja masalah kelangkaan minyak goreng pada waktu itu bukan hanya gara-gara kartel ini atau dugaan kartel ini atau dugaan permainan harga ini, tetapi juga gara-gara intervensi pemerintah pada waktu itu, ya apapun itu. Tapi sekali lagi di sini saya bukan ingin menjelaskan kasus-kasus itunya, itu hanya sekedar contoh-contoh. Saya ingin menegaskan bahwa di Indonesia praktek menjadi kartel itu umum terjadi gitu. Dan karena praktek ini umum terjadi, maka ini benar-benar merusak negara. Coba sekali lagi ya, kita hitung beberapa masalahnya. Yang pertama, Baraya selayaknya makan misalkan Rp10.000, tapi gara-gara ada kartel, Baraya harus makan dengan biaya Rp20.000. Rugi kan? Rugi. Kalau misalkan rugi 10.000, bukan rugi 10.000, tapi rugi 2 kali lipatnya gitu. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah investasi. Jadi investasi di Indonesia menjadi surut. Jadi ada misalkan perusahaan-perusahaan asing yang hebat, yang keren, yang produknya itu bagus dan bisa murah. Tapi pas datang ke Indonesia, mau sebagus apapun, mau semurah apapun harganya tetap harus diseratain gitu. Jadi investor males juga kalau misalkan datang ke Indonesia dengan persaingan yang benar-benar kacau seperti itu gitu. Ngapain ada persaingan, ngapain ada undang-undang ketenaga kerjaan dan undang-undang persaingan usaha kalau misalkan ya harga itu ternyata dipatok oleh para preman, oleh para kartel gitu. Itu kan masalahnya. Kemudian masalah berikutnya itu adalah merusak inovasi. Jujur saja Baraya, di Indonesia itu banyak sekali, saya bahkan kenal beberapa orang di antaranya, banyak sekali ada orang-orang yang inovatif, menciptakan produk gini, ini bisa efisiensi begini, ini bisa itu begitu, produknya sangat bagus, tapi murah, karena temuan-temuan. Pas dilempar ke pasar, langsung dimatiin sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Gara-gara kamu harganya harus segini ya, gak boleh segini, gitu dipatok semuanya. Akhirnya apa? Walaupun Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang maju, yang pola pikirnya hebat dan sebagainya, itu sekarang kita tidak jadi penemu apa-apa. Coba Baraya misalkan di Indonesia penemu teknologi apa sebenarnya Indonesia? Bukan nggak mampu, banyak yang mampu loh. Banyak yang mampu menciptakan teknologi baru dan sebagainya yang lebih efisien, yang lebih efektif, yang lebih murah, yang lebih bagus, tapi mati di tengah jalan, dimatikan. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah mutu barangnya sendiri pada akhirnya menjadi jelek.
Nah, ini kerugian berikutnya. Karena semua harga udah dipatok segini gitu, jadi ya para pengusaha-pengusaha ya nggak penting lah mau menghasilkan produk yang bagus, kualitas yang bagus atau enggak, ya pokoknya mah lempar aja ke pasaran karena harganya sudah ditentukan sekian gitu. Jadi orang-orang lain tuh nggak bisa lari ke produk yang lain karena produk yang lain juga harganya sama gitu. Nah, ini akhirnya kalau sudah seperti ini kita kehilangan kesempatan untuk bersaing di pasar internasional. Karena kalau misalkan pasar internasional itu yang mengemuka itu berarti yang paling efektif dan efisien si barang dan jasanya itu. Yang harganya paling murah tapi kualitasnya paling bagus gitu. Itu yang di luar. Nah, di Indonesia nggak bisa mencapai itu. Karena apa? Karena sudah ada kartel. Mau sejelek apapun harganya tetap segitu. Mau konsumen nyari kemanapun tetap harganya juga segitu gitu. Ini ya gaya-gaya sebagian dari oknum PNS kayak gitu kan. Mau kerja kayak gimana pun, mau nggak kerja kayak gimana pun, ya gajinya segitu. Ya udah akhirnya mereka leha-leha kan gitu ya. Banyak di antara mereka yang sebagian ya, banyak di antara mereka yang seperti itu gitu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kerugian negara itu sangat-sangat besar dan kerugian konsumen itu sangat-sangat besar gitu. Karena konsumennya akhirnya mendapatkan harga yang jauh lebih mahal, tapi inovasi dan investasi di dalam negeri itu menjadi surut. Nah, yang misalkan inovasi itu bukan kerugian material gitu ya, dan sulit sebenarnya dikalkulasikan. Tetapi Barai akhirnya ngerti kan, kenapa sih produk-produk di Indonesia jadi mahal, produk-produk di Indonesia jelek-jelek, tidak bisa bersaing dengan orang yang luar gitu, tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing. Ya karena seperti ini. Nah, itulah yang saya sebut sebagai kerugian yang sangat besar, tapi orang-orang jarang yang sadar gitu. Karena jarang yang mempublikasikan, kan kebanyakan kita fokusnya pada korupsi. Padahal masalah yang ngetok harga seperti ini pun adalah fenomena yang kita pahami dari kelas ekonomi paling kecil sampai kelas ekonomi yang sangat besar gitu, yang sangat masif gitu. Nah, jadi gimana dong? Ya akhirnya ini juga kerugian yang sangat besar buat negara. Kalau misalkan kerugian konsumen itu bisa dikalkulasi, misalkan harganya jadi 2 kali lipat kan kita jadi rugi misalkan ya. Kalau misalkan kerugian perusahaan-perusahaan juga akhirnya bisa kita kalkulasikan kan soal keuntungan kerugian dan ternyata di markup dan sebagainya itu juga bisa kita ketahuan. Tapi yang sulit untuk ditentukan, sulit untuk dikalkulasikan itu adalah kerugian-kerugian non material. Misalkan soal inovasi teknologi di Indonesia yang tidak berkembang. Ini kan sebenarnya kerugiannya itu bahkan jauh lebih dahsyat lagi, tapi nggak bisa dikalkulasi dan itu penyebabnya kartel. Dan karena itulah akhirnya apa? Akhirnya perusahaan-perusahaan asing terpaksa masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mau beli produk lokal harganya mahal. Mau beli produk lokal udah mah harganya mahal. Ternyata juga kualitasnya tidak baik. Mendingan beli yang Cina, udah mah jaminannya murah dan bagus pula. Kita nggak bisa bersaing di situ. Karena apa? Ya karena Cina mah di situ lebih fair gitu. Sedangkan kita banyak yang tidak amanah dan tidak jujur. Mereka yang komunis amanah kok kita tidak amanah padahal kita religius. Itu masalahnya. Jadi ya sekali lagi ya, kita jadikan ini sebagai bahan pembelajaran dan kita jadikan ini sebagai wawasan baru. Jadi kita tuh jangan hanya fokus pada korupsi, tapi pungli, kemudian masalah kartel yang seperti ini jangan kita pahami bersama. Dan saya harap sih Baraya sebagai pelaku usaha juga jangan ikut-ikutan hal yang seperti itu gitu. Ya kalau misalkan mau bersaing aja secara fair, karena persaingan yang fair itu pada akhirnya mendorong orang-orang untuk berinovasi lebih baik, mendorong orang untuk berkompetisi lebih baik, dan akhirnya menghasilkan produk-produk yang jauh lebih efisien. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.